Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah.
Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat sekalian, untuk kita bersatu hati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu Bapa. Dan juga keempat wakilnya, berikan mereka kesehatian. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4, Bapak Pendeta Welera Kauntu, beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, dan cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Bu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan Kau lindungi dan Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona akan segera selesai dari bangsa kami. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami berdoa secara khusus untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, beserta juga dengan jajaran kementerian, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sehati Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIA dan juga EPT Bapa. Biarlah Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk menangkan jiwa. Kami percaya Bapa, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Bapa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia juga. Biarlah generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan. Mereka Tuhan boleh bergerak Tuhan. Segenap hati mereka cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami juga menyerahkan jemaat di GB Home. Bapa, Kau berikan Tuhan berkat kepada mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hibur yang susah, dan setiap masalah Tuhan Engkau yang beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan boleh terus hidup Tuhan dengan taat dan setia, dan mereka Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang.
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Awali minggu kita dengan doa pagi bersama setiap hari Senin jam 6 pagi. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 8 malam. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Cool dilakukan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah hybrid on-site dan online GBI Home Palem Galaksi. Bapak Ibu semua, saya percaya dan yakin kita semua dipilih Tuhan.
kita menjadi anak-anaknya, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Masa-masa ini adalah masa-masa pencurahan Roh Kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua, jangan melewatkan kesempatan ini. Karena firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka dari itu mari semua saya undang, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang siang hari ini untuk memuji menyembah-Mu. Tuhan, layakan kami dimanapun kami berada, yang di gereja, yang di rumah-rumah, ataupun dimanapun mereka berada, di Zoom maupun YouTube. Tuhan, layakan kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan menerima Engkau, Roh Kudus memenuhi kami, dan biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Mari sungguh-sungguh jangan lewatkan momen ini. Tuhan Yesus, Roh Kudus, biar Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari Bapak Ibu semua katakan lagi dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan, mengalir dalam. Jiwa kami tenang dalam-Mu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup Tuhan, oh haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku buka
jahat. Yes Lord, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Terang-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari saya undang semua Bapak Ibu bangkit berdiri, sembah Dia. Oh ralabaya syaralabaralabaya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Syaralabaralabaya ralabaya ralabaralabaya ralabaya. Syaralabaya ralabaralabaya ralabaralabaya. Oh Roh Kudus, jamah setiap kami Roh Kudus. Jamah Tuhan, jamah. Kuralabaya syarmari sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Naikkan mazmurmu bagi Dia. Syaralabaralabaya ralabaralabaya ralabaya ralabaralabaya ralabaya. Oh Roh Kudus. Syaralabaya ralabaya ralabaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Syaralabaya. Yes Lord. Syaralabaya ralabaya. Buka hati, mari dengan sungguh. Kalau engkau memang mau Dia masuk dalam hidupmu, katakan dengan sungguh. Seluruh hidupku di altar-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari semuanya kita bersama-sama angkat tanganmu, katakanlah bagiku, buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah, kami berserah Tuhan di hadiran-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah, katakan lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadiran-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Yes Lord, di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Yes Lord. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah memenuhi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap memuji, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Berikan sorak-sorai dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Berikan senyum kanan kirinya, walaupun kita nggak usah bersentuhan, tetapi minimal senyum terbaik. Yang di rumah-rumah juga silakan bersama dengan keluarganya juga berikan senyum yang dari Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Semuanya berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, tercurah bagi setiap kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan lagi, Roh Kudus
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan lagi Roh Kudus ya. Semuanya dari awal lagi katakan. Roh Kudus tercurah di tempat. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibacakan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Siap-siap angkat tangan. Mari katakan, anggur curahkan. Ayo tangannya semuanya, biar tercurah bagi kita semua. Amin. Sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, minyak-Mu tercurah bagi setiap kami, anggur baru tercurah. Haleluya. Katakan lagi dari awal ya Bapak Ibu. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kami percaya hari ini ya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Semua belenggu dosa kita, belenggu dosa telah dibacakan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan hey, hey, anggur. Ayo dong gerakannya semuanya biar kita ngalamin dengan sukacita. Yang di rumah-rumah juga katakan, minyak baru tercurah di umatnya. Dekatku. Bapak Ibu, saya pengen semuanya kita sama-sama tangannya semuanya kita saling mencurahkan Roh Kudus ke semuanya. Tidak terlewatkan satupun juga dari kita semua yang di sini maupun di rumah. Yes, kami percaya Tuhan. Di umatnya jangan kuasanya. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah. Kau mengurapi umat-Mu Tuhan. Sukacita, minyak baru tercurah, urapi kami semua. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kami percaya nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara percaya Roh Kudus sudah tercurah dan menjamah setiap kita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu, silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk curahan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami ingin lebih dalam lagi menerima Roh Kudus-Mu ya Bapa. Oh, curahkan Tuhan Yesus. Syaralawarala. Biar kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kurakan
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita katakan kembali dari awal. Ku rasakan ya Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Oh, curahkan, curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Mujizat terjadi. Kami alami mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk Engkau hadir di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biarlah firman-Mu itu Tuhan mengajar kami, memperingatkan kami, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, baik lewat Zoom meeting maupun YouTube, Instagram, semua saudara, hari ini shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara-saudara, 10 hari yang lalu kita merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara, itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sangat bermanfaat bagi hidup orang percaya. Karena Yesus naik ke sorga, dikatakan dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara, Yesus katakan itu di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-1, dia katakan gini, janganlah gelisah hatimu. Jadi saudara, Yesus menyediakan tempat bagi kita, memberi kita waktu.
berpikir bahwa jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Karena dia katakan, aku menyediakan tempat. Kalau tempatnya sudah tersedia, dia akan datang kembali menjemput kita. Ini merupakan satu jaminan yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, Yesus, saudara, itu dia terus bekerja. Dia bukan santai. Tidak, tapi dia terus bekerja. Bekerja untuk apa? Dia terus menjadi pengantara kita. Artinya dia berdoa untuk kita siang malam. Terus dia berdoa untuk kita, saudara-saudara. Apa yang Yesus doakan? Saudara, yang pertama, dia berdoa supaya apa yang kita butuhkan dicukupkan. Karena dia tahu bahwa kita ini masih hidup di bumi ini. Jadi dia berdoa supaya kita itu dicukupkan. Seperti mana dia mengajarkan ketika di atas muka bumi, dia mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Tetapi ada yang dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jadi Tuhan menjamin bukan hanya kehidupan rohani, tapi kehidupan jasmani pun Tuhan jamin. Yang kedua, saudara, dia berdoa untuk perlindungan kita. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 17, ayat yang 11, itu mengatakan, saudara, 9-11 itu mengatakan bahwa engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita dilindungi dari yang jahat. Dia mau supaya kita ini dilindungi dari yang jahat. Karena dia tahu di bumi ini setan masih merajalela dan ingin untuk supaya manusia itu di dalam hidup di dalam kuasa dia. Oleh sebab itu Yesus memberi perlindungan dalam semua. Yang ketiga, dia tahu bahwa hidup kita di bumi ini, manusia ini gampang sekali untuk jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa Bapa ampuni mereka. Di dalam Lukas pasal yang ke-23, 24. Lukas ini mengatakan, saudara, Yesus mencatat bahwa Yesus katakan, Tuhan, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, doa yang sama ini juga selalu didoakan Tuhan Yesus setiap saat untuk orang percaya. Tuhan Yesus mau kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dia mau supaya kita ini, saudara, di dalam hidup kita dicukupkan makan dan minum kita, dilindungi. Dan hidup kita itu tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Yesus pergi. Kenapa sangat bermanfaat? Karena Yesus berjanji bahwa dia sedang menggenapi akan nubuatan-nubuatan. Di dalam Yoel pasal yang ke-2, ayat 28-29, saudara, di sana katakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu tua dan akan bermimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu dan hamba laki-laki dan perempuan akan dicurahkan, akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, saudara, ini menggambarkan akan hari Pentakosta. Nah, pencurahan Roh Kudus ini telah dijanjikan Tuhan sebetulnya jauh hari. Bukan hanya nubuatan ini, tapi Tuhan telah berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, Tuhan itu minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan, ya saudara, akan memberikan roh penghibur dan penolong itu. Penolong yang lain dikatakan di ayat itu. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Nah, saudara, kata penolong ini dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Yohanes 14 ayat 16. Nah, saudara, parakletos ini memiliki banyak artinya. Ya, saudara, parakletos itu berarti mendampingi.
Jadi Roh Kudus itu mendampingi kita di dalam setiap hal masalah dalam hidup kita. Dia mendampingi saudara dan saya. Oh, luar biasa. Punya sahabat, punya teman, punya Allah, punya parakletos, punya pendamping. Dia yang mendampingi kita, saudara, seperti seorang pengacara mendampingi kita, membela kita. Nah, saudara, bukan hanya membela, tapi dia menolong kita untuk kita lepas daripada semua hal yang jahat. Dia menolong kita untuk kita supaya kita dapat kuat dan kita dapat melalui masalah dengan berhasil. Nah, saudara, bukan hanya itu. Dia juga menghibur kita di dalam kesusahan kita. Saudara, pada waktu kalau orang jatuh, saudara berjalan bersama teman, mungkin saudara tersandung, lalu temanmu ingin membantu engkau. Tetapi jika engkau sendiri menolak, maka saudara dia nggak akan bisa menolong engkau. Tapi Yesus menolong engkau, dia mengulurkan tangan, bukan hanya menolong, tapi dia menghibur. Artinya saudara, dia memberi kesejukan di hatimu. Karena Tuhan Yesus bukan hanya bisa seperti manusia, hanya bisa empati, bisa simpati. Tetapi Tuhan Yesus bisa memberi jalan keluar dalam hidupmu. Inilah penghiburan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, saudara, bukan hanya menghibur, tapi Yesus juga memberi kita menasehati. Dia menasehati, memberi kita jalan keluar. Artinya dia katakan, orang yang menasehati itu artinya dia lebih bijaksana, dia tahu apa yang terjadi. Nah, saudara, bahkan dia memberi semangat kepada kita ketika lemah, ketika kita putus asa. Dia memberi kita semangat yang baru. Supaya apa? Supaya dia dapat menuntun kita, mengarahkan kita menuju satu tujuan, makin serupa seperti Kristus. Dia tuntun kita supaya kita tidak berjalan di jalan yang salah. Bahkan saudara, ayat firman Tuhan tadi katakan, penolong itu akan menyertai kita selama-lamanya. Saudara, hidup dalam penyertaan Tuhan inilah yang memberi kita kekuatan, keberhasilan di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, ada dua hal utama saya simpulkan dari semua ini. Dua hal utama yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus memberikan pendamping yang lain, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Dikatakan gini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, jadi Roh Kudus itu memberi kita, saudara, yang pertama dia mengajar kita. Tentunya kalau orang yang mau belajar itu disebut seorang murid. Jadi seorang murid itu, saudara, orang yang siap untuk belajar. Bagi kita orang percaya, maka Roh Kudus itu adalah guru agung dan penasehat yang luar biasa dalam hidup kita. Tentu Roh Kudus akan mengajar kita dalam segala kebenaran. Dia tidak akan mengajar di dalam hal yang jahat. Nah, jadi saudara, kita mesti hati-hati. Kalau kita bertemu dengan orang, kadang-kadang berkata, aku dapat dari Tuhan melakukan ini itu, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran, maka saudara, itu bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah membawa orang kepada hal yang jahat. Yang kedua, dia mengingatkan kita. Saudara, apa yang diingatkan oleh Roh Kudus bagi kita? Dia mengingatkan setiap firman Allah yang telah dikatakan. Artinya telah diucapkan, telah dibaca, yang telah kita baca, telah kita renungkan, telah kita pikirkan. Saudara, untuk itu, apa yang Tuhan, Roh Kudus akan dapat mengingatkan kita kalau kita tidak suka baca firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari setiap hari kita baca firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita. Kapan dia mengingatkan? Pada waktu kita mungkin telah berjalan menuju dosa. Roh Kudus itu berbicara melalui suara hati kita. Hati nurani kita. Pada waktu dia memberitahu kita, kita harus terbuka. Kalau kita mengeraskan hati, maka kita akan menentang Roh Kudus. Kita akan mendukakan Roh Kudus. Bahkan kita akan menghujat Roh Kudus. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau Roh Kudus mengingatkan kita,
biarlah kita terbuka, katakan, ya Tuhan, aku mau berbalik. Ketika saudara bertobat, Tuhan akan memulihkan kita. Ketika diberi waktu kita saudara untuk membaca firman Tuhan, itulah saatnya Tuhan mengingatkan kita apa yang kita baca. Nah saudara, jadi di dalam semua ini, janji Bapa itu sebelum saudara terjadi, Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan. Seperti mana dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, saudara. Ia melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Sampai kapan? Sampai saudara mereka itu menerima janji daripada Bapa ini. Karena Roh Kudus itu sangat penting. Maka saudara, janji Bapa ini harus itu. Maka dia melarang. Nah pada waktu saudara firman Tuhan ini kita baca, ada dua hal yang terdapat di dalam ayat ini. Yang pertama larangan, yang kedua itu pesan. Apa larangannya? Jangan meninggalkan Yerusalem. Pesannya apa? Tunggu sampai janji Bapa itu dari tempat maha tinggi itu turun ke atasmu. Ya saudara, jadi di dalam semua itu, di dalam kita melihat sini ada hal yang Tuhan suruh kita menunggu. Pada waktu orang menunggu, saudara, adalah pekerjaan yang membosankan. Karena mereka disuruh menunggu berapa lama, tidak tahu saudara. Ya kalau sekarang saudara udah tahu itu 10 hari. Tetapi ketika mereka melakukan itu, mereka tidak tahu berapa lama. Hanya perintahnya tunggu, jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, namun murid Yesus ini sangat memahami bahwa kalau Tuhan Yesus suruh tunggu, suruh perintahkan, maka mereka itu harus melakukannya. Nah, tentu saja saudara, orang akan dapat menunggu bila dia mempercayai. Mempercayai siapa? Mempercayai orang yang menyuruh itu. Jadi saudara, di dalam hal menunggu ini, Tuhan Yesus mau kita lakukan satu hal. Kita itu percaya akan janji itu. Percaya atau mempercayai, saudara, janji Tuhan itu, ya, memberi kita satu hal, saudara, bahwa memberi kita kekuatan. Jadi percaya itu, saudara, harus ada di dalam hidup orang kalau dia menunggu. Kalau saya katakan kepada seseorang, kamu tunggu ya, saya di sini, saudara, di restoran ini, mungkin itu restoran yang mahal sekali. Nah orang yang dikasih tahu itu mungkin berpikir, nggak mampu lah ini. Sehingga dia tidak menunggu, itu artinya saudara tidak percaya dia dengan pribadi yang berbicara itu. Tapi waktu dia percaya, pada waktu dia datang ke sana mungkin dia menunggu di tempat yang tepat, saudara. Ya, dia telah disiapkan jamuan yang begitu enak, mahal. Kenapa? Karena orang yang menyuruh itu akan menjamin, saudara. Jadi percaya. Di dalam percaya ini bukan tidak ada tantangan. Saudara, murid-murid ini percaya ketika Tuhan suruh mereka menunggu di Yerusalem dan mereka menunggu di loteng atas Yerusalem. Ketika mereka menunggu itu bukan tidak ada tekanan. Tekanan dari pemerintah, saudara. Romawi ketika itu, ancaman dari tokoh-tokoh agama, imam-imam ahli Taurat, orang Farisi, saudara, orang Yahudi itu menekan mereka. Karena mereka itu pengikut Tuhan Yesus. Tanpa iman, tanpa percaya, saudara-saudara tidak bisa menunggu. Tapi saudara, kalau saudara percaya, itu perlu untuk kita melakukan satu hal. Kita perlu taat untuk hal itu. Jadi saudara, kalau sudah percaya kita perlu taat. Karena apa? Karena kita percaya apa yang disuruh. Kita disuruh misalnya seperti saya bilang tadi. Saya suruh orang ini nunggu di restoran. Dia percaya. Di mana nunggunya? Di Yerusalem. Jadi ada satu tempat yang tepat. Saudara masih ingat? Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Tuhan itu telah memberitahu apa yang terjadi dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan itu memberi ukuran yang tepat di dalam semua itu. Seperti Habakuk katakan, aku tidak pernah melakukan sesuatu apapun sebelum aku memberitahukannya kepada para
nabi, dan para hambaku. Saudara, jadi dia nggak pernah melakukan sesuatu. Kalaupun saudara terjadi dalam hidup kita, kita tidak setia dan kita tidak taat, itu karena kita nggak mau dengar-dengaran. Saudara, sehingga kita itu melakukan di luar daripada apa yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi saudara, bagi Tuhan ketaatan itu adalah bila kita katakan ya, kita segera lakukan. Jadi kalau kita katakan ya itu bukan dalam hati kita berpikir, saudara, ya tapi kita tidak melakukan. Kesetiaan dan ketaatan itu adalah tindakan daripada kita mempercayai orang yang menyuruh kita. Jadi saudara, kita tidak akan taat pada Tuhan bila kita tidak mempercayainya. Nah saudara, jadi kita tidak akan taat kalau kita tidak mempercayainya. Kita mempercayai karena kita itu mengasihi orang itu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang itu? Kalau kita mengenal orang itu, artinya kita menerima dia di dalam hidup kita. Nah saudara, ketika hal itu saudara dilakukan, murid-murid ini saudara tahu akan apa yang dilakukan, dia suruh menunggu, maka mereka percaya dan mereka taat. Yang terjadi adalah saudara, Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Gimana mereka tahu bahwa Roh Kudus itu turun ke atas hidup mereka? Mereka itu saudara melihat lidah-lidah api dan turun ke atas mereka. Mereka mulai berbicara bahasa-bahasa yang baru. Mereka berbicara bahasa roh. Dan saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan saudara, bukan hanya berbahasa roh, tapi mereka itu menjadi luar biasa. Saudara masih ingat orang-orang ini, murid-murid Yesus ini, mereka nelayan yang sederhana, tapi mereka menjadi luar biasa. Pengertian mereka akan firman Tuhan, ingatan mereka menjadi cerdas. Dan Petrus yang sederhana itu bisa saudara berdiri di depan 3.000 orang dikatakan. Ketika itu, nah saudara, dia khotbah hanya 3 menit. Saudara, orang itu jamaah. Jadi bukan karena khotbahnya Petrus itu, tapi Roh Kudus yang menyertai orang itu membuat orang bertobat saudara. Sehingga Petrus ini menjadi alat Tuhan yang mengubah hidup banyak orang. Mengubah banyak orang saudara. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi engkau, bukan hanya berbicara bahasa roh, engkau menjadi orang yang luar biasa. Engkau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mengubah orang lain. Kenapa? Karena hidupmu, karena Roh Kudus tinggal di dalammu dan menyertai engkau dan mengurapi engkau, hidupmu diubahkan. Tapi kalau hidup saudara dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak merasa diubahkan, maka saudara mesti bertanya dalam semua itu. Saudara, oleh sebab itu, tidak banyak orang, saudara. Tidak semua murid-murid Yesus itu, saudara, yang ikut di dalam menanti-nanti ini. Kenapa? Kalau saudara baca di sana, ketika Petrus itu berdiri hanya 120 orang. Tetapi di dalam firman Tuhan, saudara, dikatakan di dalam kitab Korintus, Paulus katakan, saudara, menyaksikan bahwa pada ketika itu, saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada 500 lebih orang. Tetapi yang ikut di loteng atas itu hanya 120 orang. Oleh sebab itu, saudara, jadilah bagian orang yang siap menanti-nantikan Roh Kudus itu. Siap dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, yang mereka lakukan ketika Tuhan menyuruh mereka menunggu di Yerusalem, mereka tidak santai. Tapi dikatakan, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14, mereka semua, saudara, bertekun dan sehati. Jadi mereka bertekun dan sehati dalam doa bersama. Tentunya bukan hanya doa, tetapi mereka itu memuji dan menyembah Allah. Mereka menanti-nantikan Tuhan dengan memuji dan menyembah Allah. Jadi saudara, saya mau katakan gini, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah setia
taat akan janji Tuhan. Dan tetaplah saudara untuk hidup memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga saudara, kalau Roh Kudus turun mengurapi kita, ini janji Tuhan. Silakan engkau, jika engkau memerlukan Dia, tinggal engkau buka hatimu, angkat tanganmu, dan mulai saudara menyembah Tuhan. Karena ini janji Tuhan, dan katakan, Tuhan Yesus, aku perlu janjimu itu, aku perlu rohmu saudara. Engkau di tempat ini, di rumah-rumah, atau dimanapun engkau berada. Janji Tuhan itu untuk engkau hari ini. Biarlah janji itu kita terima, memenuhi hidup kita. Membuat engkau saudara menjadi luar biasa. Menjadi engkau saudara menjadi orang yang diubahkan Tuhan. Karena engkau orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri. Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita angkat cawan kita yang di tempat ini, di rumah-rumah. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Oh ralana masyana. Oh ralana masyana. Angkat hatimu, angkat suaramu, ucapkan syukur dan terima kasih. Oh ralana masyanaka, ralana masyanaka. Oh ralana masyanaka, ralana. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu, kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaanmu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa besok pagi kita akan ada doa pagi jam 6 pagi melalui Zoom. Dan juga ini saatnya kita mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagi jemaat yang sudah menyiapkan perpuluhannya, yang di sini bisa mengangkat perpuluhannya. Bagi yang di online, di Zoom maupun YouTube, bisa mempersiapkannya secara digital ataupun juga scan QR Code yang tersedia. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau curahkan kepada kami Bapa. Ini saatnya kami dengan taat dan setia Tuhan, kami mengembalikan perpuluhan kami dengan sukacita Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita Tuhan. Kau berkati dengan 100 kali lipat kali ganda. Kau berkati Tuhan usaha dan pekerjaannya. Kau berkati setiap keluarganya. Kau berkati segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini. Katakan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mengakhiri ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau melengkapi kami dengan berkat-Mu. Saat kami di rumah, keluar rumah, dimanapun kami berada, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami dan Tuhan Engkau memperingatkan kami untuk segala kebenaran di dalam hidup kami. Supaya kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Saat ini Bapa, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami mengangkat kedua tangan kami, lengkapi dengan berkat-Mu. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita turun ke atas kita semua di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya, ibadah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.